Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, selamat datang pada pembahasan NVivo. Di mana pada video ini saya akan membahas salah satu fitur dari NVivo, yaitu File Classification atau klasifikasi berkas. Saya akan mulai dengan menjelaskan jenis data yang akan diolah pada NVivo. Ketika kita menganalisis data pada NVivo, kita pasti memiliki data dalam bentuk file. File itu umumnya diimpor pada NVivo dalam berbagai format, misalnya Microsoft Office Word, PDF, Mendeley, gambar, audio, video, ataupun dalam bentuk format blog atau newspaper atau berita. Nah, ini semua ada jenisnya. Jenis yang saya maksud itu adalah ada file wawancara, ada file observasi, ada file dokumentasi, ada file berita, ada file artikel ilmiah. Nah, semua file yang kita impor ke dalam NVivo pasti ada jenisnya. Nah, kita menggunakan fitur classification pada berkas ini jika kita ingin mengklasifikasikan berkas-berkas atau file-file tersebut. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Saya memiliki satu file yang saya impor ke dalam NVivo. Nah, file ini jenisnya adalah wawancara. Nah, jenis file wawancara ini pasti ada atributnya. Misalnya, ada pewawancaranya, siapa yang mewawancarai, di mana lokasinya, kapan waktunya, dan atribut-atribut yang lain. Misalnya siapa nama interviewee atau narasumbernya, dan lain-lain. Bisa ditambahkan. Ini hanya contoh. Atau pada ilustrasi yang lain, saya memiliki satu file, yaitu file berita. Nah, itu terlepas dari formatnya PDF, Office Word, HTML, dan sebagainya. File ini saya klasifikasikan sebagai berita. Jadi jenisnya adalah berita. Nah, kalau berita pasti memiliki atribut-atribut seperti siapa penerbitnya. Misalnya Tribun Timur, Fajar, Kompas, Tempo, dan lain-lain. Terus lokasi beritanya, waktu diterbitkannya kapan, dan lain-lain. Jadi masih banyak atribut-atribut yang lain yang berkaitan dengan berita. Jadi ini adalah ilustrasi dari pengklasifikasian file. Jadi kita memberikan jenis-jenis file, kemudian menjelaskan atribut-atributnya. Saya kira bisa dipahami. Jadi file classification atau klasifikasi berkas adalah fitur untuk mencatat informasi deskriptif tentang file dalam project NVivo. Klasifikasi ini berguna dalam membuat perbandingan file berdasarkan atribut. Misalnya saya memiliki 10 file wawancara dalam bentuk PDF. Saya bisa bandingkan berapa narasumber yang berasal dari lokasi A dibandingkan dengan narasumber yang berasal dari lokasi B. Atau misalnya saya bisa bandingkan berapa narasumber yang diwawancarai oleh saya dan berapa narasumber yang diwawancarai oleh anggota kelompok penelitian saya. File classification digunakan untuk menyimpan informasi bibliografi tentang file. Informasi bibliografi itu data tentang artikel, misalnya penerbit, judulnya, doi-nya, dan sebagainya. Informasi file dapat diimpor dari alat manajemen referensi seperti Mendeley, EndNote, atau Zotero. Nah, NVivo sudah menyiapkan klasifikasi file yang bisa dipilih pada aplikasi ketika kita memakai NVivo. Misalnya data yang diambil dari blog misalnya, berarti klasifikasinya di blog. Misalnya web page atau halaman website atau tesis atau misalnya electronic articles. Jadi sudah ada pengklasifikasian yang tinggal dipilih pada NVivo. Tapi bisa juga kita membuat sendiri klasifikasinya. Nanti kita praktikkan setelah penjelasan ini. Nah, bila memiliki informasi klasifikasi, Anda dapat melihat semua file dan nilai atributnya dalam klasifikasi tertentu. Misalnya, klasifikasi wawancara, kita bisa langsung melihat data yang mana saja yang masuk dalam klasifikasi wawancara. Terus siapa pewawancaranya, siapa yang mentranskrip, dan lain-lain. Tergantung atribut yang kita buat. Terus menjalankan query atas semua file dengan karakteristik tertentu. Misalnya, menjalankan penelusuran teks atas semua artikel jurnal yang diterbitkan setelah tahun 1995. Menggunakan bagan untuk menunjukkan distribusi file menurut nilai atribut. Kemudian menyertakan data bibliografi saat Anda mencetak atau mengekspor berkas. Fitur-fitur ini sangat berguna dalam membuat literatur review. Nah, sekarang kita praktikkan file classification pada aplikasi NVivo. Nah, ini adalah tampilan aplikasi NVivo. Saya menggunakan NVivo 12 Plus. Jika Anda menggunakan versi yang lebih di atas, tampilannya akan sedikit berbeda, tapi jangan khawatir, fitur-fiturnya tidak jauh berbeda. Nah, ini adalah file yang saya miliki.
Ini bisa dilihat di bagian data, file. Nah, saya memiliki 5 file, di mana file ini adalah file wawancara. Kemudian ini ada observasi. Kemudian ini saya tidak akan gunakan. Nah, sekarang saya ingin mempraktikkan bagaimana membuat file classification. Caranya kita bisa menggunakan menu create yang ada di atas, kemudian kita melihat ada file classification. Atau kita menggunakan fitur navigation view, di bawah file ini ada file classification. Nah, di sini file classification masih kosong karena belum saya buat. Yang kita lakukan adalah kita membuat klasifikasi file dengan cara create terus file classification ya. Klik ini, kita bisa membuat yang baru yaitu create a new classification di sini, atau kita tinggal memilih klasifikasi yang sudah disiapkan oleh NVivo. Misalnya saya akan memilih yang disediakan NVivo. Saya pilih yang bagian bawah. Klasifikasi file yang saya mau gunakan yaitu wawancara. Saya akan cari interview. Jadi sudah ada interview di sini. Centang interview, kemudian klik OK. Jika kita lihat di navigation view, sudah muncul file classification interview. Tapi isinya belum ada. Yang harus dilakukan sekarang adalah membuat atributnya, membuat nilai atributnya. Ini bisa dilakukan dengan klik 2 kali ya. Klik 2 kali ini sudah otomatis ditampilkan atributnya, yaitu interviewee, interviewer siapa yang mencerai, transcriber siapa yang mentranskrip, date and time yaitu waktu, dan location di mana interviewnya. Ini adalah atribut-atribut yang saya maksud. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke file, kemudian lihat file yang ingin diklasifikasikan. Saya akan pilih ini, Erwin, Fitri, Hasan, Samsir, Siti. Ini adalah file-file yang ingin saya klasifikasikan. Saya highlight seperti ini, kemudian saya klik kanan, pilih classification, pilih interview. Nah, kalau kita lihat file classification interview, ini sudah semua file yang saya tandai tadi untuk klasifikasi file sudah ada di sini. Nah, sampai sini kita sudah setengah jalan. Selanjutnya yang kita lakukan adalah memberikan atribut pada setiap file. Bisa dilakukan lewat di sini ya. Misalnya interviewee. Nah, kita pilih. Ternyata interview belum ada pilihannya. Interviewer siapa yang menginterview Erwin. Kita lihat pilihannya belum ada. Siapa yang mentranskrip belum ada. Berarti kita harus buat dulu. Caranya adalah dengan seperti ini. Lihat file classification yang ada di navigation view, klik di sini, kemudian akan muncul interview di sini. Klik yang tanda plus, akan muncul atribut dari file classification ini. Klik kanan satu persatu. Saya mulai dari interview, klik kanan, pilih atribut properties. Nah, di sini interviewee, namanya saya tidak akan ubah, atau partisipan ya, partisipan. Kemudian pilih value, misalnya saya punya 5 partisipan, yaitu Erwin, Siti, Fitri, Hasan, klik add lagi, Samsir. Kemudian pilih OK. Nah, yang saya lakukan itu adalah memberikan pilihan pada atribut partisipan. Jika Anda lihat di sini kolom dari file classification, partisipan sudah muncul, tinggal file-file ini diberikan atribut. Misalnya Erwin, klik tanda panah ke bawah, ini sudah ada pilihan. Berarti saya akan pilih Erwin, terus Fitri, tetap Fitri, Hasan, Samsir, Siti. Untuk interviewer belum ada. Nah, yang saya lakukan adalah membuat nilainya. Interviewer atau saya tulis bahasa Indonesianya, pewawancara, terus value-nya. Karena di penelitian saya ini ada 2 orang yang mewawancarai, maka di sini pilihannya akan ada 2. Klik add, yaitu Wahyudin. Kemudian add lagi Zulkifli, anggota penelitian saya. Klik OK. Sekarang transcribernya. Yang membuat transkrip wawancara ini juga ada 2 orang, yaitu Firman dan Rahmat. Maka saya akan klik kanan, pilih atribut properties. Transcribernya tetap seperti ini namanya. Kemudian values, klik add. Nama yang transkrip ada 2 orang, yaitu Rahmat. Kemudian tambahkan Firman. Pilih OK. Date and location, saya akan buat 2 nilai juga. Yang pertama adalah tanggal 3 bulan 9 tahun 2020. 15. Terus add lagi 5/09/2020 pukul 9.00. Pilih OK. Selanjutnya adalah location. Klik kanan, atribut properties, value. Saya punya 2 tempat, yaitu Taludu dan Pasada. Klik OK.
Nah, setelah kita membuat nilai dari setiap atribut, selanjutnya adalah memberikan nilai dari setiap file-file yang kita miliki. Saya akan lanjutkan dengan pewawancara. Erwin ini yang wawancarai siapa? Misalnya Zulkifli, Fitri ini diwawancarai Zulkifli, Hasan diwawancarai Zulkifli juga, Samsir diwawancarai oleh Wahyudin, diwawancarai oleh Wahyudin untuk Siti. Siapa transcribernya ya, yang mentranskrip? File Erwin ditranskrip oleh Rahmat, Fitri ditranskrip oleh Rahmat, Hasan ditranskrip oleh Rahmat, kemudian Samsir ditranskrip oleh Firman, Siti ditranskrip oleh Firman. Lanjutkan date and time. Erwin wawancara pada tanggal 3, Fitri wawancara pada tanggal 3, demikian pula Hasan. Sedangkan Samsir pada tanggal 5 September bersama dengan Siti. Sekarang location ya. Ini Erwin itu diwawancarai Taludu, Fitri dan Hasan juga di Taludu, Samsir di Pasada bersama dengan Siti. Nah, jika ingin ditambahkan atribut yang lain bisa. Klik kanan di interview, new attribute. Berarti atribut tambahan. Saya akan beri nama gender. Terus nilainya gender itu ada dua, yaitu laki-laki, perempuan. Oke. Sekarang saya lakukan cara yang sama. Erwin ini adalah laki-laki, Fitri perempuan, Hasan laki-laki, Samsir laki-laki, dan Siti perempuan. Nah, ini yang kita lakukan jika bekerja dengan file classification. Ini baru satu klasifikasi. Bagaimana misalnya kalau ingin membuat klasifikasi yang lain, misalnya observasi, tinggal create file classification, kemudian namanya observasi. Saya tidak memilih yang disediakan NVivo. Klik OK, maka akan muncul observasi sini. Ini belum ada atributnya, maka teman-teman harus tambahkan sendiri atributnya. Saya akan klik kanan, kemudian new attribute, saya berikan atribut lokasi ya, kemudian OK. Kemudian saya tambahkan atribut yang lain, yaitu dokumenter, maksudnya yang mendokumentasikan. Misalnya saya kasih nilai Rahmat dan Firman, kemudian klik OK. Nah, lokasi tadi belum saya berikan nilai, saya klik kanan, atribut properties, saya kasih value Taludu dan Pasada, klik OK. Nah, saya ingin tambahkan satu lagi, klik kanan, new attribute, yaitu suasana misalnya. Saya ingin bagikan antara outdoor dan indoor. Klik OK. Itu saja. Jadi bisa ditambahkan atribut-atribut yang lain. Tapi supaya singkat waktunya, saya buat 3 saja ya. Nah, berarti sudah ada 2 jenis file di sini atau 2 klasifikasi. Jika ingin ditambahkan yang lain, boleh-boleh saja. Sesuai dengan keperluan penelitian. Karena ketika melakukan penelitian, tidak selamanya menggunakan fitur file classification. Nah, sampai sini sudah diklasifikasikan. Pertanyaannya kemudian, apa gunanya? Di antaranya adalah membandingkan. Misalnya saya ingin menggunakan fitur cross tab, tampilan seperti ini. Saya akan memilih kode yang ada di sini. Ini ada banyak kode yang saya buat. Misalnya saya akan memilih kode kontribusi sosial. Kemudian klik OK. Kemudian saya akan pilih classification, yaitu interview. Kemudian pilih atributnya yang mana. Misalnya saya pilih gender. Setelah itu saya klik run query. Nah, di sini tampilannya kita bisa lihat untuk kode kontribusi sosial di file interview itu dikode dari 3 laki-laki sedangkan perempuan 1 saja. Artinya ada satu file perempuan tidak ada kode kontribusi sosial. Sedangkan semua file yang laki-laki itu membahas kode kontribusi sosial. Nah, sekarang tinggal diberikan interpretasi. Sekira demikian penjelasan singkat saya tentang file classification. Semoga teman-teman sudah memahami apa fungsi dan cara menggunakan fitur ini. Walaupun saya katakan kembali tidak selalu harus digunakan. Itu tergantung dari kebutuhan atau tujuan penelitian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.